Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di atas burak itu dia tidak tunggang tunggi, tetapi Rasulullah itu datar, ya. Nah kaki burak itu otomatis. Artinya apa? Syariat Islam itu dia itu tidak membeda-bedakan antara yang kaya dengan yang miskin, orang buruk dengan orang jelek, tidak beda-bedakan. Nah, begitulah orang Islam. Kenapa dia tidak membeda-bedakan dengan siapa dia berteman, tapi tentu secara umum dia samakan. Tentu yang akan diambil teman yang hakiki tentu teman yang ada nilai akhlak yang baik, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Rasulullah ketika di burak itu dia di atas, burak di bawah. Menandakan apa ini? Burak adalah lambang nafsu, Rasul adalah lambang akal. Artinya akal harus mengendalikan nafsu. Ketika seseorang dikalahkan oleh nafsunya, akalnya sampai kalah oleh nafsunya, berarti dia di bawah, burak di atas. Berarti bukan lagi dia yang mengendalikan burak, tapi malah dia yang dikendalikan oleh burak. Jangan sampai nafsu kita mengalahkan akal kita. Jadi Rasul itu di atas, buraknya yang di bawah. Ini kita yang harus mengendalikan nafsu. Jangan nafsu yang mengendalikan kita. Burak adalah salah satu daripada hewan yang masuk surga. Hewan yang masuk surga itu ada 10. Ya, di antaranya adalah burak. Kenapa hewan yang 10 ini masuk surga? Tentu ada keutamaan dan kelebihannya. Burak masuk surga karena dia membantu Rasulullah untuk menjalani tugas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah onta Nabi Soleh. Karena untuk bisa Nabi Soleh diterima oleh kaumnya, Nabi Soleh pun memberikan keinginan kaumnya. Apa buktinya? Kalau engkau memang betul utusan Allah, maka dikeluarkanlah onta dari batu besar. Dan pada gilirannya, akhirnya onta itu dibunuh oleh kaum Nabi Soleh. Jadi, rela dia meninggal, rela dia mati demi menolong Nabi Allah Soleh. Maka onta Nabi Soleh masuk surga. Yang ketiga adalah yaitu keledai himar atau keledai Uzair. Uzair dia ketika masuk ke Baitul Maqdis hancur. Dia berpikir, mampukah Allah untuk menghidupkannya kembali? Maka secara langsung Uzair ditidurkan Allah Ta'ala selama 100 tahun. Uzair itu tidurnya selama 100 tahun. Kemudian Allah bangunkan, berapa engkau lamanya tidur? Dia menjawab, kalau tidak 1 hari ya kena setengah hari lah. Kata Allah Ta'ala, engkau telah tidur selama 100 tahun. Lihatlah mana keledaimu. Keledai yang hancur itu, yang telah punah itu, akhirnya Allah bangkitkan kembali. Maka Uzair melihat langsung proses itu. Kemudian Uzair mengambil kesimpulan, ya Allah, aku yakin ya Allah bahwasanya tidak ada yang sulit untukmu. Itu sesuatu yang mati, sesuatu yang hancur, bagimu tidak ada yang sulit, akan mudah bagimu untuk mengembalikannya lagi. Nah, relanya mati keledai Uzair ini, rela berkorban demi untuk menolong waliullah yang bernama Uzair di dalam perjalanan spiritual. Yang keempat, yang masuk surga juga adalah apa yang keempat? Yaitu Ijil Khalil. Ijil Khalil adalah anak sapi Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena ketika Nabi Ibrahim alaihissalam datang tamu, tidak ada lagi yang akan dijamukan kepada tamu itu, maka dia sembelih anak sapinya.
untuk menyenangkan, memuliakan tamunya. Maka sapi yang rela berkorban, yang belum masanya disembelih, dia relakan dirinya demi untuk melayani dan menghormati tamu Allah. Pengorbanan untuk Nabi Allah Ibrahim ini, Allah balasi sapi itu masuk surga. Kelima adalah kibas Nabi Ismail alaihissalam. Sama tahu Nabi Ismail itu akan disembelih oleh ayahnya Ibrahim, tapi akhirnya diganti oleh Allah dengan kibas. Akhirnya disembelih bukan anaknya, tapi kibas. Kibas yang rela berkorban demi hidupnya Nabi Ismail, berkorban demi Nabi. Allah balas dia dengan masuk surga Allah. Kemudian hudhud, Nabi Sulaiman, hudhud, burung hudhud ini pun dimasukkan Allah ke surga. Kenapa burung hudhud masuk surga? Kalau bahasa kitanya siontong. Siontong ombaknya merah, terbang ke laut api, sama bertuhan kepada Allah, sama berikutan kepada Nabi. Siontong ini kenapa masuk surga? Karena siontong ini pada suatu kali Nabi Sulaiman alaihissalam melakukan inspeksi mendadak. Inspeksi mendadak. Aku mendadak. Diapel. Siapa yang tidak hadir? Akhirnya dapatlah. Oh, yang tidak hadir adalah hudhud. Mana hudhud? Hudhud tidak ada karena Nabi Allah Sulaiman butuh air. Hudhud ini tahu di mana ada air. Akhirnya Hudhud datang, kita singkat saja Hudhud datang. Kemana kamu? Saya telah lama menunggumu. Kata Hudhud, saya datang dari negeri yang jauh yang bernama Sabah. Di negeri Sabah itu ada seorang raja perempuan yang memerintah rakyatnya yang untuk menyuruh dia menyembah bukan kepada Allah, tapi dia menyembah matahari. Benar nak omonganmu? Coba kirimin surat saya. Kamu tungguin di sana gimana balasannya. Singkat cerita, akhirnya Ratu Bilqis negeri Sabah itu beriman akhirnya kepada Nabi Sulaiman dan bahkan menjadi istri Nabi Sulaiman. Ini berkat siapa ini? Berkat pertolongan, berkat pengorbanan hudhud. Hudhud yang rela berkorban untuk Nabi Sulaiman, Allah balasi dengan masuk surga. Ini Ratu Bilqis ini mempunyai taman tergantung. Taman tergantung yang ada di Sabah, taman tergantungnya Wawang. Itu kepunyaan Ratu Bilqis. Ya. Lalu yang kemudian apa lagi? Yaitu Raja Semut. King apa? King F. Raja Semut. Raja Semut ini gimana? Raja Semut ini ketika Nabi Sulaiman mau lewat di daerah mereka, yaitu di lurah mereka, Raja Semut ini menyerukan kepada umatnya, kaumnya, hai kalian seluruhnya, tolong masuk kepada lubang kalian. Kenapa? Nabi Sulaiman akan lewat, nanti dia tidak sadar, kalian nanti hancur. Maka Raja Semut yang memberi peringatan kepada rakyatnya ini, dia telah menyelamatkan begitu beribuan rakyatnya. Nabi Sulaiman mengetahui hal itu. Maka Nabi Allah Sulaiman memberhentikan pasukannya agar supaya kaum semut-semut itu bisa masuk ke dalam lubangnya. Jadi seorang pemimpin yang menyelamatkan rakyatnya akan masuk surga. Jangankan manusia, jangankan orang, semut saja kalau dia jadi pemimpin menyelamatkan rakyatnya, dia akan dibantu, bahkan dia akan dimasukkan Allah ke surga. Jadi malulah para pemimpin itu yang mana dia mensengsarakan rakyatnya. Belajarlah kepada Raja Semut, walaupun dia semut, tapi dia punya insting, dia mempunyai perasaan juga. Dia tidak ingin rakyatnya korban begitu saja. Sebagai balasannya Allah SWT
raja semut dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah. Udah berapa itu? Udah 7. Yang ke-8 adalah anjing aligoa yang dikenal dengan kitmir. Anjing aligoa ini gimana? Kenapa dia masuk surga? Dia ikut menjadi satpam. Dia menjadi sebagai menjaga 7 orang yang beriman kepada Allah Ta'ala yang dipaksa untuk kafir di masa Raja Dikyanus. Dia dipaksa kafir, tapi dia tidak mau. Maka mereka sepakat 7 orang itu untuk bersembunyi di goa yang ada di bukit dekat kampung mereka. Mereka ke sana, lalu yang menjadi satpamnya di luar adalah anjing kitmir ini. Sampai pada akhirnya mereka tidur selama 309 tahun. Di kala Uzair berapa tidurnya tadi? 100 tahun. 100 tahun. Kalau ini 309 tahun tanpa makan. Tanpa makan, tanpa minum. Jadi artinya sebenarnya kita ini kalau Allah inginkan tidak perlu makan, tidak perlu minum, tidak masalah. Tidak ada sakit, tidak ada penyakit mah, tidak ada penyakit asam lambung dan asam-asam yang lainnya. Kalau Allah kepengen, orang pun akan bisa hidup walaupun tanpa mah 309 tahun. Itu waktu yang tidak sebentar itu. Waktu yang sangat lama sekali. Hidup. Lalu Allah Subhanahu wa taala, karena anjing ini menjaga orang yang dekat dengan Allah, anjing ini menjaga orang yang menjaga agama Allah, Allah masukkan ke dalam surganya Allah. Yang ke-9 Hud Pisces Nabi Yunus. Ikan Nabi Yunus, kan Nun. Ikan Nun ini dia dibuang karena melakukan undian, keluar namanya, keluar namanya, dari kocok keluar namanya Nabi Yunus, dibuang ke laut, langsung dimakan, disantap oleh ikan. Berapa Nabi Yunus lamanya di dalam perut ikan itu? Selama 40 hari 40 malam. Apa yang dibacalah oleh Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Karena Nabi Yunus berzikir di dalam perut ikan, Allah selamatkan. Jika tidaklah dia tasbih di dalam perut ikan itu, maka Allah akan menjadikan ikan itu sebagai kuburannya selama-lamanya. Tetapi karena tasbihnya Nabi Allah Yunus 40 hari, kemudian ikan itu diperintahkan Allah Ta'ala untuk keluar ke tepi pantai, lalu hancur badannya, keluarlah Nabi Yunus dengan selamat. Nah, ikan ini yang rela hancur badannya, berkeping-keping di tepi pantai demi menyelamatkan kekasih Allah, demi menyelamatkan nabinya Allah Yunus, maka ikan itu dibalasi Allah Ta'ala dengan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah Nabi Yunus. Kemudian yang terakhir adalah Baqarah, sapi yang menjadi Bani Israel. Bani Israel itu, karena sapi itu menjadi penyebab hidupnya orang yang mati yang tidak tahu siapa pembunuhnya. Dengan disembeli lalu dicambukkan ekornya kepada si mayat itu, bangkit dan bangun, setelah itu mengatakan yang bunuh saya adalah Sianu. Nah, kerelaan pengorbanan dari sapi ini Allah membalasinya dengan memasukkannya ke dalam surganya Allah. Jadi kesimpulan daripada 10 hewan yang ada itu, kenapa dia masuk surga? Karena isinya adalah karena dia bermanfaat kebaikan kepada orang lain, apalagi Nabi Allah yang rela berkorban demi agama Allah, rela berkorban demi untuk tegaknya agama Allah, demi membantunya orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita yang rela berkorban demi agama Allah dengan cara aturan yang bagus, bukan mau semaunya kita saja, itu Allah. Itu Allah.
kita akan diselamatkan oleh Allah, kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita jadi malu. Ya, ada saja hewan aja bisa masuk surga. Ya. Kita tidak bisa masuk surga. Ya. Kalau kita malu rendah daripada hewan, minimal sama lah ya. Sama dengan hewan dalam artian masuk surga. Kenapa sama dengan hewan sama masuk surga? Daripada sama dengan artis tapi masuk neraka. Alhamdulillah. Lalu langkah Nabi pertama itu Nabi ke Nabi ke Thayyibah, ke Madinah dulu. Sholat 2 rakaat, kemudian melanjutkan perjalanan. Di tengah-tengah perjalanan, Jibril bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tahukah engkau atadri aina sholait? Di mana engkau sholat?" Tidak. Tidak. Sebenarnya Nabi itu udah tahu, tetapi Nabi mengatakan dan tawadhu rendah hatinya. Engkau sholat sebentar ini, engkau sholat itu di Thayyibah. Thayyibah itu adalah nanti di mana engkau akan, di sana engkau akan hijrah dan di sana engkau nanti berkubur. Jadi perjalanan ini memberi pelajaran untuk kita adalah bahwasanya kita itu ingatlah bahwasanya setelah hidup ini kita akan mati. Mati adalah pasti, tapi bagaimana caranya mati itu yang tidak pasti. Semua orang menginginkan kematian dengan husnul khotimah. Jadi orang yang akan dapat husnul khotimah adalah orang yang kerjanya hidupnya baik. Orang yang kerjanya buruk itu dikhawatirkan nanti meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Hati-hati. Kita bila meninggal nanti akan diantarkan oleh 3 aja. Yang pertama keluarga dan anak-anak. Yang kedua adalah amalan kita. Yang ketiga adalah harta kita. Setelah kita masuk ke lubang lahat itu, yang 2 pulang. Istri, suami, dan anak-anak akan pulang. Harta, mobil kita, Kijang Innova putih itu, Fortuner, apa lagi? Pajero Sport, Alphard, dan yang lain-lain itu akan pulang. Satu yang tinggal kalau ada, itu amal ibadah kita. Makanya perbanyaklah amal kebaikan, perbanyaklah amal ibadah kita, karena itulah yang akan membantu kita. Dan basah dibawa mandi, sudah mandi dibawa pulang. Amal ibadah yang akan dibawa mati, harta banyak akan dibagi-bagi orang. Hati-hati, ya. Baik. Lagi kita hidup adalah kesempatan untuk beramal baik. Hidup bukan untuk melepaskan hawa nafsu, tetapi adalah sebagai alat sarana untuk menebar manfaat kepada sesama. Kemudian Nabi Allah tiba lagi di Madian, yaitu tempatnya dulu Nabi Musa alaihissalam menolong 2 putri Nabi Shu'aib alaihissalam. Apa yang hikmah kita ambil di sini? Hidup ini kita harus menolong. Allah akan suka menolong orang yang menolong hamba Allah yang lain. Kenapa Nabi Musa? Karena syariat Nabi, cara Nabi berumat, cara Nabi mengembangkan agama, Nabi Musa banyak miripnya dengan Nabi Musa dan Muhammad. Maka namanya Nabi Muhammad sebagai seorang yang junior mengambil berkah kepada senior. Itu orang yang sekarang mengambil berkah kepada orang yang terdahulu. Kita harus sering-seringlah sowan dengan orang yang senior kepada kita supaya kita banyak dapat pengalaman-pengalaman. Ketiga, langkah ketiga Nabi berhenti di Bukit Tersindah. Di mana bukit itu? Bukit yang mana tempat berkata-katanya Nabi Musa alaihissalam dengan Allah Subhanahu. Apa hikmah yang kita bisa ambil di sini? Hikmah yang kita bisa ambil di sini adalah kita setelah kita mengingat kematian, kemudian yang kedua kita membantu orang, kita harus tekun lagi ibadah, komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Bukit Tersindah dipilih? Karena dari sekian banyak bukit yang rendah hati itu adalah Bukit Tersindah. Semuanya itu bukit-bukit yang Allah minta, "Hai, aku akan memilih di antara kalian siapa yang bisa yang aku tugasin untuk bisa Nabiku Musa untuk bercakap denganku."
Maka bukit yang lain mengatakan, aku yang pantas Tuhan, aku yang pantas. Hanya satu yang mengatakan, aku mungkin tidak pantas, aku kecil segala macam, adalah bukit Tur Sinina. Karena ketawadukannya bukit Tur Sinina, maka bukit Tur Sinina dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang yang tawaduk, dia akan mendapat tempat yang mulia insyaallah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu lagi terbang lagi buraknya nyampe di Bethlehem, tempat di mana dilahirkan Nabi Isa alaihissalam. Ini caranya apa? Setelah kita ingat kematian, lalu kita suka membantu orang, lalu kita perbaiki hubungan ibadah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, kita berkeluarga dan mempunyai anak, ya. Jangan sampai kita belum pandai ibadah, belum pandai sholat, sudah banyak anaknya. Mana nanti cara mendidik anak? Nah, dari Bethlehem ini untuk menuju Baitul Maqdis, disinilah nampak oleh Rasulullah pemandangan iktibar, pemandangan ibroh, pelajaran, yaitu 17 pemandangan. Pertama, Nabi Allah dan Muhammad SAW menampak itunya Jibril. Nah, Jibril. Ini Jibril ini gimana dia? Dia mau membunuh Nabi. Dia mau membakar, ya. Dia mau membakar Nabi. Tapi Allah ajarkan melalui malaikat Jibril apa doa Jibril supaya Jibril itu merasakan perbuatannya. Maka setelah doa dibaca, maka jin Iblis terbakar oleh apinya sendiri. Ini kita ada doa ini. Kita baca doanya nanti, mau disimpan kayak mau ditaruh mana kayak. A'udzu biwajhillahil karim bi kalimatillahi tammati allati la yuhsunna farrun wala fajrun min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma yakhruju minha min syarri ma zara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahar wa min tariqil laili wan nahar ila tariqil yatruku bi khairi ya rahman. Setelah doa ini dibaca oleh Rasulullah, maka Jibril tersungkur, terpanggang, hangus oleh ini. Makanya kita untuk menghadapi makhluk-makhluk halus, kita harus mendekatkan diri kepada Allah SWT. Orang yang rajin sholat duha, napasnya bisa membunuh jin, setan. Hati-hati ya, rajin sholat duha. Ya, dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian Nabi berjalan, nampaklah satu kaum. Dia bertanam hari ini, lalu besoknya dia sudah menuai. Setiap dituai kembali lagi. Ya Jibril, apa ini? Inilah perumpamaan orang yang berjuang di jalan Allah, Allah lipat gandakan amalnya. Orang yang berinfak di jalan Allah, Allah lipat gandakan. Oleh sebab itu Allah tidak sebutkan kali berapa, kali 5, kali 10, kali 100, nah. Tetapi sebenarnya amalan apapun kalau kecil, kalau niatnya bagus akan nilai besar. Seberapapun yang kita berikan besar, kalau niatnya tidak bagus, itu nilainya akan menjadi kecil. Jadi besar kecil balasan yang diberikan Allah Ta'ala itu sangat tergantung kepada keikhlasan. Ya, keikhlasan. Bisa jadi orang itu sama kayanya, sama banyak uangnya, dia sama-sama pula berimpak, jumlahnya sama kepada orang yang sama di waktu yang sama, tetapi belum tentu sama pahalanya. Apa yang membedakan? Niat. Contoh, orang yang sholat itu di masjid, sholat berjamaah dia di masjid kan, dia sholat berjamaah di masjid, dia sholat di masjid yang sama, ya di masjid yang sama, kadang-kadang di saf yang sama, berdekatan imamnya sama, tetapi gerakannya sama, tapi belum tentu pahalanya sama, hatinya sama. Mungkin yang satu hatinya kemana, yang satu lagi kemana lagi. Jadi belum tentu orang yang menghadap sama, hatinya sama. Hati-hati. Itu yang ketiga, yaitu orang yang nampak menu. Apa di sini? Di sini. Yang kedua ya, yaitu amal kebaikan. Terakhir, Rasulullah SAW ketika beliau Isra Mi'raj nampak pemandangan, apa yang dicium Nabi yaitunya bau wangi Siti Masito. Kenapa wangi? Karena Siti Masito merelakan jasadnya hancur demi imannya terpelihara. Dibahagialah orang yang demi mempertahankan imannya
dia tidak lagi mempedulikan jasadnya. Celakalah orang demi untuk memperkaya dirinya, demi untuk melepaskan seleranya, demi untuk mencari kekayaan dunianya, dia lepaskan imannya. Nauzubillah min dzalik. Bila orang mempertahankan imannya, rela menghancurkan jasadnya, baunya akan menjadi wangi. Maka orang yang melepaskan keimanannya gara-gara materi, gara-gara jasadnya, itu mungkin akan busuk baunya. Nauzubillahi min dzalik. Ini adalah sebagai pelajaran kita. Inilah cerita Rasulullah SAW sedikit demi sedikit tentang perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi SAW. Kita udah berapa lewatnya? Udah 3 ya. Jin Ifrit ya, itu jin Ifrit adalah itu yang akan mengganggu. Yang kedua adalah orang yang bercocok tanam. Yang ketiga adalah pohon wangi Siti Masih itu. Semoga kita diberikan manfaat, diberikan keberkahan, diberikan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dapat pelajaran daripada tahapan-tahapan daripada cerita kisah Isra Mi'raj ini. Semoga berkah. Allahumma fi ila qawmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ina iman mau beri dalam beri pangan. Semua Allah. Amin. Bismillahi masyaallah la yasuqu illallah. Bismillahi masyaallah la yasuqu illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min jannatin illallah. Bismillahi masyaallah la yaqil hasanati illallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwwata illa billah. ولا سيدنا الإنسان في خسر الأجنام والرسول. رسولكم وتوسل سبحانك اللهم